Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Fauzin Iksan, kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik termal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam. Benda hitam merupakan benda yang buram dan tidak memantulkan cahaya. Diasumsikan demi perhitungan dan teori berada pada suhu konstan dan seragam. Benda hitam merupakan penyerap dan pemancar kalor radiasi sempurna. Besar energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda hitam dalam bentuk radiasi kalor setiap satuan waktu sebanding dengan luas permukaan dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak benda itu. Radiasi ini memiliki spektrum dan intensitas spesifik yang bergantung hanya benda temperatur. Benda hitam pada suhu ruang terlihat hitam karena semua energi yang ia radiasikan adalah inframerah dan tak dapat dilihat oleh mata manusia. Karena mata manusia tak dapat melihat warna pada intensitas cahaya sangat rendah. Sebuah benda hitam jika dilihat dalam gelap terlihat berwarna abu-abu. Namun ini hanya karena mata manusia hanya sensitif terhadap hitam dan putih pada intensitas cahaya yang sangat rendah. Pada kenyataannya frekuensi cahaya pada langit terlihat tetaplah berwarna merah. Meskipun spektrum puncaknya berada pada kisaran inframerah, jika sedikit dipanaskan, warnanya terlihat merah tua. Jika temperatur dinaikkan terus, maka menjadi biru hingga putih. Radiasi benda hitam digunakan pertama kali sebagai perkiraan untuk energi yang mereka lepas. Lubang hitam adalah benda hitam yang mendekati sempurna karena ia menyerap semua radiasi yang datang padanya. Telah diajukan bahwa mereka melepas radiasi benda hitam disebut radiasi Hawking dengan suhu tergantung massa lubang hitam. Istilah benda hitam pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Kirchhoff tahun 1860. Radiasi benda hitam disebut juga radiasi sempurna atau radiasi temperatur atau radiasi termal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spektrum. Radiasi benda hitam memiliki karakteristik yaitu spektrum frekuensi kontinu yang bergantung hanya pada suhu benda, disebut spektrum Planck atau hukum Planck. Ketika benda terlihat putih, ia melepas bagian energinya sebagai radiasi ultraviolet matahari dengan suhu efektif sekitar 5500 Kelvin adalah benda hitam dengan puncak spektrum emisi di tengah, warna kuning hingga hijau. Pada spektrum terlihat, tetapi kekuatannya di ultraviolet juga besar. Penjelasan: semua zat normal barionik melepas radiasi elektromagnetik ketika suhunya di atas absolut nol. Radiasi ini melambangkan perubahan energi panas benda menjadi energi elektromagnetik, dan karena itu disebut radiasi termal. Proses ini merupakan proses spontan distribusi radiatif dari entropi. Sebaliknya, semua benda normal menyerap radiasi elektromagnetik sampai derajat tertentu. Benda yang menyerap semua radiasi yang jatuh padanya pada semua panjang gelombang disebut benda hitam. Konsep benda hitam adalah idealisasi karena benda hitam sempurna tidak ada di alam. Radiasi benda hitam akan memancarkan cahaya yang dapat dilihat. Radiasi benda hitam akan memancarkan cahaya yang dapat dilihat jika suhu objek cukup tinggi. Titik Draper adalah temperatur di mana semua padatan memancarkan warna merah redup berkisar 790 Kelvin pada 1000 Kelvin. Bukan kecil pada rongga dinding benda buram yang dipanaskan. Dilihat dari luar berwarna merah, pada 6000 Kelvin akan terlihat putih. Perhitungan kurva benda hitam merupakan tantangan utama dalam fisika teoretis selama abad ke-19. Masalah ini diselesaikan tahun 1991 oleh Max Planck yang saat ini dikenal dengan hukum Planck untuk radiasi benda hitam. Dengan mengubah hukum radiasi Wien tidak sama dengan hukum perpindahan Wien konstan dengan termodinamika dan elektromagnetisme. Ia menemukan persamaan matematika dengan memfitting data percobaan dengan hasil yang lumayan baik.
Einstein mengembangkan ide ini dan mengajukan kuantisasi radiasi elektromagnetik pada tahun 1905 untuk menjelaskan efek fotolistrik. Teori ini akhirnya menggantikan elektromagnetik klasik dengan munculnya elektrodinamika kuantum. Kuanta ini disebut foton dan rongga benda hitam disebut berisi gas foton. Sebuah spektrum benda hitam yang nyaris sempurna ditunjukkan oleh radiasi latar gelombang mikrokosmik. Radiasi Hawking benda hitam hipotesis yang dilepas oleh lubang pada temperatur yang tergantung dari massa muatan dan spin dari lubang. Sebuah benda hitam meradiasikan energi semua frekuensi, tetapi intensitasnya dengan cepat cenderung ke nol dan frekuensi tinggi. Panjang gelombang pendek. Kemudian ada hubungan temperatur antara sebuah planet dengan bintangnya. Hukum benda hitam dapat digunakan untuk memperkirakan temperatur sebuah planet yang mengorbit matahari. Temperatur sebuah planet tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, radiasi dari bintangnya. Yang kedua, radiasi yang dilepas planet seperti cahaya inframerah bumi, efek albedo yang menyebabkan sebagian cahaya dipantulkan oleh planet. Efek rumah kaca untuk planet dengan atmosfer. Energi yang dihasilkan oleh planet itu sendiri akibat peluruhan radioaktif. Panas pasang surut dan kontraksi adiabatik akibat pendinginan. Efek Doppler untuk benda hitam bergerak. Kemudian ada efek Doppler untuk benda hitam bergerak. Efek Doppler relativistik menyebabkan perubahan pada frekuensi F cahaya dari sumber yang bergerak berhubungan terhadap pengamat, maka gelombang yang teramati memiliki frekuensi F. Melalui hukum Planck, spektrum temperatur benda hitam berbanding lurus dengan frekuensi cahaya dan dapat saling disubstitusikan ke temperatur. Hal ini merupakan efek penting dalam astronomi, di mana kecepatan bintang dan galaksi dapat mencapai kecepatan yang mendekati c. Contohnya adalah radiasi latar gelombang mikrokosmik yang menunjukkan dipol anisotropi dari gerak bumi relatif terhadap medan radiasi benda hitam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.